Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bang Dul, dan alhamdulillah pada pagi hari ini saya sudah kedatangan tamu agung Wah, dan saya akan bincang-bincang sama beliau pada hari ini. Beliau merupakan seorang trainer, kemudian beliau juga seorang motivator, beliau juga seorang tour leader, dan yang pasti beliau juga seorang pengusaha dan dosen. Banyak banget ya kerjaan yang beliau lakoni, dan tentu ini menjadi inspirasi bagi kita. Dan langsung saja kita sapa, ini dia Bang Bugi Bagi-Bagi. Halo, assalamualaikum Bang Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dul. Gimana kabarnya, Bang Dul? Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat. Bang Bugi gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Itu Sehat ya? namanya subur sekali ya. Saya sudah berapa lama ini tak jumpa dengan Bang Dul ini. Tahu-tahu makin lebat ya, ya biasa karena cocok. Cocok ya. Cocok. Kalau nggak cocok dia biasanya gersang. Gersang. Ya. Bang Bugi, nih kenapa kok ada yang menarik nih? Bang Bugi Bagi-Bagi, Bugi Bagi-Bagi. Apa sih definisi dari bagi-bagi itu gitu? Alhamdulillah. Pada dasarnya nama ini terinspirasi kurang lebih sekitar tahun 2010-an lah ya. Udah sawarsa ya? Wah, Lama banget udah. banget ya. Jadi kenapa saya hadirkan nama Imam Bogi Bagi-Bagi? Ya. Sebelumnya saya terlebih dahulu jelaskan, nama saya kan Imam Bogi Gustama. Ya, itu nama aslinya. Asli, Ah, KTP dan pure itu boginya asli. Gitu. itu asli. Asli, alhamdulillah. Nggak tahu kenapa ya orang tua saya, bagi saya itu sangat modern sekali Ya. gitu ya. Dengan kondisi tahun waktu itu menghadirkan nama Imam Bogi Bagi-Bagi. Itu di luar sana itu banyak mereka berpikir Bogi itu nama panggung. Nama panggung. Nama panggung. Oke. Tapi pada dasarnya itu nama asli saya gitu, Imam Bogi Bagi-Bagi. Nama asli. Nama asli. Serius? Nama asli. Serius itu ya. Kirain Imam Bogi itu Gustama. nama panggung doang, bagi-bagi-bagi gitu. Bogi bagi-bagi. Kalau bagi-baginya enggak. Oh, bagi-baginya enggak. Bagi-baginya enggak. Kalau Imam Oh. Bogi Gustaman itu nama asli. Nama aslinya kan Ya. Imam Bogi Bustaman kan? Ya. Nah, itu kan nama asli. Mm-mm. Nah, bagi-baginya itu dari mana gitu? Bagi-baginya itu saya terinspirasi dari ilmu yang sudah saya pelajari di salah satu kampus ya. Ya. Di situ kita belajar tentang riset mindset, brainstorming. Jadi manusia itu bisa menghadirkan atau menarik daya kesuksesan yang akan datang Ya. untuk di hari ini gitu. Oke. Jadi dengan apa caranya? Dengan menghadirkan kata-kata yang positif. Oh, berarti semacam kayak self talk gitu. Self talk, setuju. Oke, Wah, ya. luar biasa ini ya. Nah, singkat cerita, kenapa nama saya Membagi Bagi-Bagi? Agar tertanam di dalam diri saya itu jiwa berbagi. Jiwa berbagi. Jiwa berbagi, Oke. ya. Bukan hanya materi, tapi Ya. berbagi apapun. Iya. Bahkan kalau bisa mindset saya itu atau prinsip hidup saya itu, orang yang ada di samping saya minimal harus bisa tersenyum. Gitu. Senyum ya. Bahagia. Karena yang paling mudah itu berbagi itu adalah senyum. Senyum. Ya, Ternyata paling ringan. senyum itu simple tapi berat sekali. Berat sekali, betul ya? Setuju ya? Berat sekali. Nah, sehingga saya terinspirasi agar jiwa saya ini cenderung bisa berbagi. Berbagi. Akhirnya saya buatlah Imam Bogi Bagi-Bagi. Oh, jadi terinspirasi dari situ ya, agar diri ini mudah berbagi kepada orang lain, Betul. baik dalam hal yang besar Ya. maupun yang kecil. Ya. Akhirnya namanya Bogi Bogi Bagi-Bagi. Bagi-Bagi. Dan satu lagi nih Bang Apa Dul. tuh coba? Setelah saya membuat nama itu, menghadirkan nama itu ya, ternyata ketika saya coba pikirkan secara dalam, makna bagi-bagi itu dalam sekali. Dalam sekali. Ya, kalau dari sisi matematika ya, Ah, ketika tambah-tambahan maka kita akan berpikir keuntungan. keuntungan. Di situ. Ya, 1 tambah 1, maka akan hasilnya akan lebih. Ah, Nah, beralih ke kurang-kurangan. 2 dikurang 1, artinya apa? Bicara lagi, timbal balik. Timbal balik. Ada harapan Ya. gitu. Ada harapan, ada harapan yang, tapi kalau dikurang-kurang itu harapan yang Ya apa? tidak sesuai Oh, lah yang ya, tidak sesuai karena ekspektasi. berkurang. Ah, Iya. ah. Apalagi kali-kalian, Ya. 2 kali 2 atau 2 kali 1, nah itu ada sesuatu yang kita harapkan lebih besar. Lebih besar. Nah, tapi ternyata ketika bagi-bagi, Mm-mm. ya berbagi itu ya, ketika bagi-bagian itu di situ tidak ada namanya nilai atau sesuatu harapan, nggak Ya. berharap
bertambah, Ya. dan ketika berkurang ini nggak jadi masalah. Ya, nothing tulus lah Nothing ya. tulus. Ah, Sehingga betul. apa? Ketika kita berbuat baik, kita bukan berpikir kita mendapatkan sesuatu atau sesuatu itu hilang dari diri kita. Ya. Tapi kita berbuat baik pure karena ini lillahi ta'ala. Oke, karena memang udah sewajarnya dan sepatutnya kita berbuat baik. Iya. Kayak gitu ya. Jadi memang sahabat Bang Bogi bagi-bagi ini merupakan orang yang kocak banget gitu. Di mana-mana selalu tersenyum, ya kita nggak tahu ya padahal di belakang apa di balik pemikirannya tuh apakah punya utang yang besar gitu kan. Tapi beliau mencoba untuk membalutnya dengan tetap membuat orang yang ada di sampingnya itu merasa bahagia dan senang. Setuju. Minimal itu ya. Minimal itu. Oke. Karena jadi pada dasarnya kan yang dibutuhkan manusia itu bukan materi atau bukan apa, ya. tapi bagaimana orang itu merasa nyaman. Gitu. Ini kalau manusia kalau udah nyaman itu susah udah susah. Susah ya. Tapi ini proses ya Bang Dul. Ya. Artinya bukan berarti jiwa saya itu berbagi terus, bukan. Tapi saya menuju ke situ. Ya. Insya Allah. Dan ini juga saya jadikan sebagai benteng atau rules agar setiap saya menjalani kehidupan itu saya harus ingat tujuan manusia itu berbagi. Ya. Tujuan manusia itu berbagi ya. Jadi Bang Bogi ini mudah untuk berbagi. Insya Allah. Insya Allah seperti itu. Karena Amin ya Allah. yang diharapkan dari nama itu kan doa ya. Ya. Jadi yang diharapkan dari nama itu adalah tentu Bang, kalau misalkan kita ingin berbagi, tentu kan banyak hal yang kita miliki dong. Ya kan? Ya. Contoh misalkan kita nggak mungkin ngebagi permen kalau kita nggak punya permen. Ya. Ya. Nah, kan Bang Bogi dengan segudang pekerjaannya, kemudian dengan segudang kesibukan. Nah, apa sih yang membuat Bang Bogi ini akhirnya tetap berpikir bahwa gua harus punya, gua harus kerja, dan gua harus mampu merealisasikan impian gua. Itu apa sih alasannya selain untuk berbagi itu? Oke. Alasannya adalah ini kembali sebagai pukulan untuk saya pribadi. Ya. Ya. Artinya ketika kita berbagi itu jangan dipersulit itu. Jangan dipersulit. Ya, karena berbuat baik itu tanpa syarat. Oke. Ya. Berbuat baik itu tanpa syarat atau tidak ada syarat untuk kebaikan. Berbuat baik. Ya, artinya ketika saya ingin berbuat baik, kenapa saya berbuat baik ke si A? Oh, karena si A itu baik ke saya. Ya. Ya. Sehingga apa? Ketika si A itu tidak baik ke saya, maka saya tidak akan. baik. Nah, itu yang salah. Makanya ketika saya berbuat baik atau ketika kita ini berbuat baik kepada si A, si B atau si C dan feedback dari mereka itu tidak sesuai. Gitu. Mereka masih tetap jahat, Ya. tetap kita harus lakukan Harus hal yang lakukan baik itu. Karena kita berbuat baik bukan karena dia baik, tapi kita berbuat baik karena memang kita ini baik gitu. Oke Bang Bogi, sekarang berarti kesibukannya apa nih Bang? Kesibukan saya itu ternak teri. Antar anak temenin istri. Ternak teri, Iya. anterin anak, temenin istri. temenin istri. Boleh juga kata-katanya. Karena itu kan tanggung jawab kepala keluarga ya. Ya, betul, tanggung jawab betul. kepala keluarga. Artinya ini bagian rutinitas kita. Sesibuk apapun kita di luar, ingat kita punya tanggung jawab di lingkup kecil. Ya. Karena dari lingkup yang terkecil itu yang bisa menghadirkan kesuksesan besar di luar sana. Betul. Ya. Tapi selain ternak teri nih Bang, Ya. dengar-dengar Abang punya usaha ya. Usaha kemudian juga karena kan ini kan sekarang masa pandemi nih kan. Biasanya kan ngisi training offline kan. Ya. Ada undangan. Ini Bang Bogi ini adalah orang yang keseringan naik pesawat itu tanpa bayar, alias gratis. Ya kan? Alhamdulillah. Ini luar biasa, alhamdulillah. Gitu. Nah, usaha sekarang tetap berjalan ya Bang? Alhamdulillah masih tetap berjalan. Berkat doa dari Bang Dul ini. Bang Dul ini doanya luar biasa sekali ya. Aduh, saya itu sangat iri yang positif tapi ya. Ya. Iri yang positif terhadap orang-orang yang dianugerahi janggut. Ini kan karena bagian sunatullah. Tapi iya. Bang, ini bukan brewok Bang. Apa tuh? Tali helm. Masya proyek. Allah. Saya pikir akar gigi itu. Jadi begini Bang Dul. Gimana? Saya itu kan terlahir dari keluarga besar. Besar. Ya, Besar. Bukan bodinya yang besar. Oh gitu. Tapi keluarga yang dilahirkan dari keluarga yang orang tua itu punya anaknya banyak. Gitu. Berapa sih?
saya ini anak ke-6 dari 14 bersaudara. Buset, 14 bersaudara loh, 14 bersaudara. Itu satu tim itu. Satu tim. Jadi dari situ banyak hal ya. 14 bersaudara lahir, tapi alhamdulillah nih yang Bandul. Allah itu bagi saya itu maha besar sekali. Karena ke-14 anak yang terlahir dari satu ibu itu alhamdulillah prosesnya normal. Normal dan ada semua. Ada semua, enggak ada sesar. Karena dulu sesar itu kan belum terkenal di tanah. Iya benar. Berarti udah lumayan lama juga ya? Lumayan lama. Jadi semuanya itu normal, tapi memang ada 2 orang itu yang kondisi lahirnya itu harus dengan kondisi bukan sesar sih, maksudnya sungsang. Oh, sungsang. Ya, artinya yang lain itu kepala duluan. Ya. Ini yang 2 orang ini harus kaki duluan gitu. Oh, berarti pemain bola itu. Pemain bola. Nah, itu termasuk yang pertama dan termasuk saya. Oh, anak gitu. Yang pertama saya itu masuk. Berarti dari 2 orang yang sungsang itu saya. Salah satunya Abang. Iya. Tapi awalnya saya tidak permasalahkan itu. Tapi setelah saya coba duduk di bangku pendidikan dari mulai SD, terus SMP, terus SMA, terus ke dunia pendidikan, ke jenjang kuliah. Kita kan punya database banyak nih, perbendaharaan pengetahuan banyak. Saya jahil karena bagi saya itu semua yang Allah hadirkan di muka bumi ini ada pesan, ada tanda-tanda. Dan tidak mungkin tidak ada nilai ketika Allah menghadirkan atau mengizinkan orang lahir kepala duluan atau kaki duluan. Pasti ada pesannya. Ternyata setelah saya selidiki itu, saya berpikir dalam orang yang lahir kepala duluan itu maaf ya. Itu cenderung orangnya kepo loh. Kepo. Beneran Bang, cenderung kepo. Kalau nggak percaya, kenapa saya bilang kepo? Karena saat proses persalinan ya di sekitar ruangan itu kan ramai. Ini janin di dalam rahim ini penasaran ada apaan gitu ya. Akhirnya keluar gitu. Dilihat. Oh, ternyata banyak orang. Nah, itulah peluang atau momen bidan atau dokter untuk mengambil. Karena nggak usah lagi si ibu itu tarik nafas. Iya. Nah, itu kan karena anaknya kepoan. Berarti salah satunya gua kepoan. Lo kepo ya. Makanya tapi karena menurut orang tua gue Bang, ya kan gue tuh lahir kepala duluan. Alhamdulillah. Nah kalau misalkan kita menggarisbawahi dari omongan Bang Bogi tadi, gue kepoan, makanya gue buka podcast. Oh gitu ya, oh benar ya. Berarti kepala duluan lahirnya ya. Kepala duluan. Ya alhamdulillah bersyukur lah kepala duluan ya. Karena kenapa kepala duluan? Kenapa kepo? Karena kita terlahir itu kepala duluan. Bagi yang kepala duluan. Tapi kalau saya ternyata kenapa sih saya kaki duluan? Itu biasanya orang-orang yang lahirnya itu kaki duluan cenderung orangnya itu aktif, nggak bisa diem. Oh kayak abang ini ya. Saya itu paling suka jalan di mana-mana. Paling suka jalan. Berarti nggak usah naik motor ya, nggak usah naik mobil gitu. Jalan aja. Kalau itu kalau sekarang dalam kondisi terdesak ya. Saya itu suka jalan. Ternyata itu berdampak dari proses persalinan. Oh mungkin explore kali ya, sering mengeksplor maksudnya jalan itu ya, atau bagaimana? Di rahim itu mungkin nggak bisa diem ya, jalan-jalan akhirnya kepleset, akhirnya kaki duluan. Nah ini momen diambil lah itu, jadi gitu, ditarik. Tapi Bang menarik nih, sering jalan, maksudnya sering jalan itu apakah sering mengeksplor diri pergi kemana gitu, suatu wilayah kepoan gitu tetap, tapi bukan kepala duluan ya maksudnya ya? Atau mungkin jalan kaki kemana-mana? Satu sisi bisa dibilang atau dinyatakan jalan kaki juga saya hobi. Jujur saya jalan kaki itu hobi. Saya pernah itu berjalan dari Trakindo ya, maaf ya dari Trakindo sini sampai Ciputat loh saya jalan kaki. Lumayan itu. Dan Dari Jakarta Selatan Ragunan kan? Ya, sampai situ saya jalan kaki. Karena berawal sih dari nggak punya duit. Bukan nggak punya duit sih, bukan nggak punya duit. Saya udah lama nih nggak ke Jakarta nih, bukan nggak ke Jakarta ya, tidak pernah naik kendaraan umum. Bukan berarti saya naik kendaraan pribadi, enggak. Tapi karena memang kondisinya itu saya cenderung biasa naik kereta. Ya, kendaraan umum yang sifatnya kereta lah ya. Tiba-tiba ada momen saya harus ke Trakindo dan di situ saya blank banget ya, blank banget saya harus blank banget. Iya, karena semuanya naik kan proses sekarang angkot udah mulai canggih. Ya, udah mulai terkikis gitu. Terus busway juga saya nggak paham banget. Akhirnya saya coba jalan kaki. Berharap ada angkot. Nah, kenapa nggak pesan ojol atau apa? Ya? Kebetulan handphone saya tuh mati gitu. Waduh, bismillah lah saya sambil jalan. Karena memang proses jalan itu
juga bagian dari kita tadabur alam. Ya. Ya, memaknai, Memperhatikan ya. Memperhatikan lingkungan yang Allah sudah hadirkan untuk kita, sehingga dari situ ketika kita coba meriset satu persatu, ini akan menjadi perbendaharaan kita punya pengetahuan. Betul. Karena memang dan bisa apa namanya Bang, bisa melihat perbedaan. Ya. Contoh misalkan ini dulu belum ada, sekarang jadi ada. Dulu masih ada, sekarang hilang. Kan banyak kan, apalagi Jakarta kan selalu pembangunan. Tapi Bang, Abang sering explore ya? Sering explore, alhamdulillah. Nah, kembali nih ke pertanyaan, karena saya belum jawab nih ya. Iya. Jadi saat itu saya berpikir ketika anak-anak itu kita terlahir dari keluarga menengah ke bawah, alhamdulillah, karena sebenarnya di dunia ini nggak ada yang miskin, karena Allah sudah ciptakan pasti manusia banyak itu, banget ya, sedemikian sempurnanya. Tapi kita itu kaya semuanya ya. Yang ada menengah ke bawah. Kehidupan saya itu dari 14 bersaudara, orang tua menengah ke bawah. Akhirnya setiap kali pesawat lewat, itu zaman saya masih anak-anak ya, kapal-kapal minta duit. Waktu kecil kan gitu ya sering ya. Padahal belum tentu mendengar gitu kan. Iya betul. Tapi ternyata setelah saya mempelajari tentang ilmu fikir, itu bagian dari doa. Iya, karena ucapan adalah doa. Apalagi yang diulang terus gitu ya. Ya. Dan alhamdulillah Allah ijabah itu saat saya sudah beranjak dewasa ya. Sehingga Allah berikan kemudahan yang di luar batas pikirnya manusia. Kalau menggunakan standar pikir manusia, dari mana gitu. Kita bisa keliling Indonesia, kita bisa naik pesawat gitu kan, gratis, bahkan kita dibayar atau gitu bahkan ya. kita dibayar gitu kan. Artinya jangan pernah menghambat rezeki yang ingin Allah berikan dengan apa? Dengan kita menghadirkan pikiran-pikiran negatif. Mana mungkin. Suuzon. Jangan. Jadi Allah itu maha kaya dan Allah itu maha pemurah. Tapi waktu itu dari 14 bersaudara itu tinggal satu rumah semua Bang? Satu rumah dan rumahnya rame. Itu kurang lebih sekitar 4x6 lah ya. 4x6 kurang lebih. Di daerah mana? Di Kuningan? Di Senen itu Bang. Saya tinggal di Poncol. Ini anak Ah. Poncol ternyata. Ini pasti sering tawuran nih ya kan masa mudanya nih. Paling nge-BM apa naik ompreng ya? Iya, saya sering tawuran dulu, Bang. Sering tawuran. Saya Kelihatan sering sih tawuran, emang. Tapi bukan dengan manusia, dengan nyamuk. Saking banyaknya nyamuk ya, saya sering tawuran itu. Poncol kan emang gitu ya kan. Tapi memang alhamdulillah bagi sebagian orang atau banyak orang mengenal Poncol itu sangat blacklist lah ya, kasarnya blacklist. Tapi alhamdulillah ternyata dari situ saya bisa mempelajari banyak hal. Mempelajari banyak hal. Artinya kita hidup itu kitalah yang menciptakan kondisi, jangan kita terbawa oleh kondisi. Dan alhamdulillah Poncol yang mindset berbagai macam orang, database-nya Poncol itu negatif. Tapi alhamdulillah sekarang itu Poncol itu sudah bersih. Apalagi di bawah tahun 2010 tuh kan Bang. Itu kan kalau kita mau belanja misalkan ya ke Senen. Yang lihat Poncol gitu kan. Bahaya, dompet jangan taruh di kantong. Bisa hilang gitu. Bisa hilang. Saya punya pengalaman menarik. Gimana tuh? Ada beberapa pengalaman yang bagi saya itu menarik karena dengan posisi seperti ini, ini badan saya kan ideal ya. Karena lagi kenapa badan ini 14 keluarga ini badannya ideal, sama semua seperti ini. Karena dibagi 14 ya. Dibagi 14 jadi segitu. Kalau kue dibaginya sedikit kan porsinya banyak ya, besar. Nah, suatu saat ketika saya ingin pergi, itu kalau nggak salah ada mobil bus ya, angkutan umum Biang Lala. Biang Lala. Ciputat ya. Saya naik bus waktu itu. 5 berapa? 76. 76. Berarti Senen Ciputat. Iya benar-benar. Saya sedang bawa kalau nggak salah waktu itu kamera. Saya duduk itu sekitar jam 7:30 pagi. Oke. Ini mau ke kampus nih? Iya, mau ke kampus waktu itu ya. Saya duduk jajaran ketiga lah. Tiba-tiba masuk orang badannya besar, duduk samping saya dan dengan gayanya, bagi buat rokok gitu. Saya sebenarnya down, tapi bagi saya kalau saya down, dia malah semena-mena gitu ya. Akhirnya saya lihat wajahnya, saya gilin. Anak mana lo? Anak sini. Udah berapa lama tinggal? 2 tahun. Lu baru 2 tahun udah belagu. Terus gue giniin, Bray.
lo kenal, gue sebutin semua. Sebutin pentolannya lah ya. Lo kenal si A, kenal si B. Sorry, saya nggak sebutkan karena yang nggak enak ya. Iya. Kenal si A, kenal si B. Lo kok lo tahu? Lo turun, datengin dia, salam dari gua. Itu murid gua. Dan itu saat itu memang orang-orang yang saya sebut ini adalah penguasa lah di daerah penguasa situ. Poncol ya, Senen ya. Ya, saya dulu buka bilik Iqra. Oh, Iqra. Bilik Iqra khusus untuk pemberantasan buta huruf dan alhamdulillah banyak sekali peminatnya itu dari salah satunya preman. Ya, banyak preman pada ikut belajar. Ya, itu luar biasa bagi saya. Dan orang tersebut langsung turun. Tapi sebelum itu saya bilang gini, makanya Bray, lu kalau mau malak gua jauhan dikit. Ini masih daerah atrium. Itu di atrium persis samping atrium. Atrium kan dekat Batam Senen. Ya. Depannya kan. Ya. Itu dengan bangganya, saya bangganya bukan berarti sombong. Ya. Bangganya saya lahir di Poncol gitu ya. Ya, benar. Bayangkan kalau saya dipalak itu padahal saya nggak akan bisa, nggak mungkin saya panggil anak Poncol gitu. Ya. Karena ya memang kalau ada untungnya juga gitu kan, ya kan, walaupun badan kita kecil gitu kan, karena memang kita kenal, akhirnya kita bisa menaklukkan orang yang memang di luar ekspektasi kita lah ibaratnya lah. Lagi-lagi memang kita hidup itu kita lah yang menciptakan kondisi. Kalau ketika ada orang yang gertak sambal, ya kita jangan down. Usahakan kita memanage, kita punya emosi. Oke, tetap tenang ya. Tetap tenang, tenang, cool. Tapi sekarang Poncol udah nggak seserem dulu Bang. Alhamdulillah enggak, karena listrik sudah masuk. Aduh, terima kasih pemerintah. Terima kasih pemerintah ya. Tapi memang Poncol tidak serawan dulu. Saya pernah dengar dari beberapa senior. Di atas saya gitu ya, ketika masa hidupnya di situ, kata beberapa senior saya itu, kalau orang lewat Poncol minimal itu dipalak. Iya, itu minimal itu dipalak. Udah minimal itu pasti. Terus ada juga orang yang bukan orang Poncol menikah dengan orang Poncol. Nah, itu ramai itu. Iya. Jadi tragedinya itu ketika kita dekat sama perempuan di luar. Saya orang Poncol misalkan nih, saya dekat dengan perempuan di luar sana. Perempuannya sih welcome, tapi pas mampir ke rumahnya orang tuanya nanya tinggal di mana, di Poncol. Itu udah besoknya kan nggak bakal lanjut. Iya, nggak bakal lanjut. Pasti itu, karena gue juga pernah beberapa kali Bang ke Senen, ke Poncol gitu kan. Cuman karena gue udah tahu informasi dari orang-orang gitu kan, ya udah gue mendingan jadi gembel aja. Iya, pakai baju kusut aja mendingan sendal jepit gitu kan, tapi tetap di dalamnya kita bawa dompet, bawa uang gitu kan. Nah, tapi bukan hanya di Poncol sih ya, di setiap daerah itu pasti ada. Tergantung kitanya ya. Jangan sampai kita juga menghadirkan sebuah peluang untuk orang-orang yang memang ingin berniat jahat seperti itu. Karena kata Bang Napi itu Bang, kejahatan itu bukan karena ada niat pelaku, tapi kan ada kesempatan. Karena ada kesempatan. Waspadalah. Tadinya waspadalah. Gitu kan? Iya. Mantap. Tapi sekarang berarti udah nggak di Poncol lagi ya? Udah nggak di Poncol, alhamdulillah. Sekarang berarti saya menjadi orang yang berada di lingkungan yang sangat damai sekali, yaitu di Parung. Di Parung. Yang kita nggak perlu lagi nyalahin sound untuk relaksasi, kita tidur karena udah banyak. Di sana ada banyak suara jangkrik lah, suara kodok lah. Karena masih alami ya. Masih alami, alhamdulillah. Itu perjalanan hidup lah ya Bang ya. Tadi menarik tuh Bang, kan Abang keseringan naik pesawat. Alhamdulillah jarang bayar lah ya. Dalam artian selalu dibayarkan oleh perusahaan, kemudian orang yang menghadirkan Abang gitu kan. Udah berapa banyak negara yang Abang kunjungi kira-kira? Ada lebih dari 10 Bang? Kalau 10 cita-cita ya. Untuk saat ini belum. Ya, baru kurang lebih sekitar 2 dan 3 lah. Tiga negara ya. Dan itu ada beberapa yang cuma transit saja. Transit aja gitu ya. Nggak masalah. Yang penting kan negara. Yang masalah transit masalah apa, yang penting negara. Diketawain orang belakang layar parah Bang. Nah, ini fans di sini tuh banyak. Ini kurang lebih ada 1.200 audiens. Ya. Karena sekarang kan semuanya serba virtual. Cuman gambar ya. Cuman gambar. Karena di sini banyak. Tetap orang belakang layar jaga jarak. Jaga jarak ya. Oke Bang, berarti kalau kota mungkin udah hampir kota besar di Indonesia sudah ya? Alhamdulillah sudah semua. Bahkan disitulah saya seperti dapat pukulan dari Allah. Oh gitu. Artinya kita ternyata hidup puluhan tahun, Allah ciptakan alam semesta ini begitu luas, ya.
kalau kita enjoy di zona nyaman yang satu, bahaya ya. ya, dan ini akan mempengaruhi proses kita, kedekatan kita dengan Allah, kedekatan sang holik dengan makhluk, kedekatan makhluk dengan sang holik. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena Allah hamparkan dunia ini begitu luas. Oh jelas. Dan di setiap tempat itu ada frame-nya masing-masing. Nah, frame inilah ketika kita coba niatkan untuk meriset kebesaran Allah, ini kita akan semakin banyak. Gak ada habisnya ya. Gak ada habisnya. Cuman dari sekian banyak perjalanan ini Bang, perjalanan kemana yang menurut Abang tuh banyak banget pelajaran, baik itu pelajaran untuk pengetahuan ataupun untuk keimanan? Sebenarnya setiap titik itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil sebagai proses pembelajaran dan sebagai proses peningkatan keimanan kepada Allah. Tapi memang lagi-lagi ketika bicara mengenai peningkatan keimanan akan kepada Allah, akan hamba kita ini hamba, itu pastinya itu ada di satu negara yang negara itu banyak sekali keistimewaan, sejarahnya itu banyak sekali. Itu di Arab waktu itu. Di Arab Saudi, di Madinah dan Mekah. Iya, alhamdulillah. Oh, tahun berapa Bang umroh? Alhamdulillah, kalau saya berpikir tahun berapa itu, waduh. Udah lama berarti. Udah lama Udah lama ya. Udah lama. Ada kesan apa sih Bang yang bisa kita bagikan ke para pendengar nih, para audiens nih, perjalanan Abang umroh gitu? Apakah pengalaman spiritualnya kemudian dan sebagainya gitu, pasti kan ada. Iya. Kalau bicara pengalaman spiritual dan ini yang berkaitan dengan satu negara di mana negara itu banyak sekali sejarah dan di negara itu agama yang kita yakini sekarang itu lahir ya. Tentunya atau pastinya di situ banyak sekali keistimewaan. Dan bagi saya pribadi, saya yakin setiap umat Islam yang berziarah ke sana, berkunjung ke sana, itu pasti akan menjumpai yang namanya keistimewaan. Karena itu memang tempat keistimewaan. Kalau kita coba kaji ya, sejarahnya kita tarik lagi, kita pelajari, itu semuanya itu berkaitan dengan keistimewaan yang sangat luar biasa. Betul. Dan pasti pengalaman orang itu berbeda-beda. Berbeda-beda, setuju. Karena dari narasumber saya itu, alhamdulillah rata-rata sudah pernah umroh, dan ketika saya tanya itu pasti memiliki pengalaman spiritual itu yang berbeda-beda. Nah, kalau Bang begitu, ada hal lucu nggak sih ketika melakukan perjalanan gitu? Apa misalkan nyasar gitu kan, atau misalkan ketipu dan sebagainya gitu kan? Kalau spiritual kan rata-rata pasti mengalami gitu kan. Betul. Dan barometernya kan berbeda-beda gitu. Kalau misalkan cerita lucunya itu apa sih kira-kira? Sebenarnya banyak ya. Alhamdulillah banyak. Tapi yang saya paling berkesan itu satu momen itu di mana saya diminta menjadi mutawif, bukan tour leader, bukan hanya tour leader ya, tapi bukan hanya tour leader. Ya, sekaligus mutawif. Oke, berarti merangkap dua. Merangkap dua. Oke. Dan itu pengalaman pertama saya. Langsung jadi tour leader, jadi ya, mutawif. Bayangin. Bawa berapa jamaah waktu itu? Alhamdulillah cukup banyak. Cukup banyak ya? Banyak sekali ya. Dan modal saya satu. Apa tuh? Saya ingin bersilaturahmi, mengantarkan jemaah ke rumahnya Allah. Saya yakin Allah akan tuntun itu. Oke. Padahal saya sekalipun belum pernah. Belum ada gambaran. Belum ada gambaran. Dan entah kenapa saya pede aja di situ. Pede aja. Kenapa saya pede? Karena bukan kebetulan di muka bumi ini ya. Ada orang yang datang meminta saya ya untuk menjadi tour leader sekaligus mutawif. Artinya ini orang Allah utus untuk datang ke saya, memberikan peluang ke saya untuk saya berziarah. Tapi saya membawa jamaah bedanya. Akhirnya awalnya saya berpikir panjang, tapi saya coba berpikir positif lagi. Ini nggak kebetulan. Ini mungkin jalannya Allah yang Allah berikan ke saya gitu. Nah, terus gua sudah berpikir panjang. Akhirnya apa? Gue coba putuskan. Akhirnya jadi. Alhamdulillah itu jadi. Gue coba putusin, Bismillah,
Jadi, oke. Jadi kenapa? Karena ini sudah tanda-tanda dari Allah. Doa dari apa yang sudah kita, setiap muslim pasti doanya tuh ingin berkunjung ke sana gitu. Nah, singkat cerita, ini pertama kali ke sana, masuk nih ke hotel. Belum masuk ke hotel, itu waktu masih kurang lebih di Madinah ya. Belum masuk ke hotel, ada jemaah. Ibu-ibu nih, nanya, "Ustaz, iya Bu, belum masuk hotel itu. Belum masuk ke kamar. Baru sampai. Sudah pembagian kamar. Ustaz, money changer di mana ya?" Peng, mamam enggak tuh. Dalam hati, Masya Allah, ini belum tahu lokasi belum gitu tahu ya. lokasi. Tapi lagi-lagi, saya niatkan di awal itu, ya Allah, saya, maafkan saya, ibadah saya bukan nggak fokus. Ya, bukan untuk ibadah pribadi di sana. Tapi saya jadikan insya Allah melayani ini bagian dari proses ibadah saya gitu. Betul. Akhirnya seperti ada bisikan, saya bilang gini ke jamaah, ibu kesini mau ngapain? Mau umroh Ustaz, mau ibadah kan? Iya. Nah, ibu niatnya mau ibadah. Ibu ini baru tiba di hotel. Ibu belum sholat isya. Ya, ibu belum mandi. Sekarang ibu mandi dulu ke hotel, ke kamar. Nanti saya bantu setelah sholat. Padahal tuh ngeles. Ngeles. Si ibu pergi ke kamar. Saat itu juga saya cari, saya tanya kan, ya Muhammad kan gitu saya. Di mana ini Money changer. Iya, money changer. Oh di situ deket ternyata kurang lebih ada sekitar 100 meter lah. 100 meter. Masya Allah. Saya langsung saya ke kamar si ibu itu. Padahal si ibu saya yakin juga belum mandi kan. Tok, Assalamualaikum itu. Salam. Bu, udah siap belum? Ya Ustaz, belum sholat. Belum apa-apa. Katanya mau ke money changer. Saya mau nganterin dengan PD-nya gitu ya. Oh ya udah Ustaz. Ya udah saya tungguin. PD saya. Itu yang pertama. Iya. Besoknya itu Siti Oke, kita hitung ya. Ngeles yang pertama itu. Ya, ngeles yang pertama. Kita lihat nih. Ini modal sotoy aja nih. Modal sotoy. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita city tour nih ke Masjid Kuba kalau nggak salah. Oh, Masjid Kuba itu ya. Dari hotel ke Masjid Kuba itu ternyata hanya kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit. Berarti sekitar masih wilayah Madinah ya. Bahkan nggak sampai 15 menit, 10 menit lah. Berarti masih hitungannya ratusan meter. Ya, saya ngomong di depan. Baik Bapak Ibu sekalian, dan dodolnya saya nggak tanya lagi ke handphone saya mati waktu itu, bener mati, nggak bisa ngecas karena saya nggak fokus ke handphone. Bapak Ibu sekalian, kita menuju ke Masjid Kuba. Kita akan city tour sekaligus kita ibadah sholat sunnah di sana. Dan kurang lebih kita akan melakukan waktu 1 sampai 1,5 jam. Baru ngomong gitu. 1 sampai 1,5 jam. Padahal itu cuma 10 menit. Ya. Saya selang memberikan informasi, ada sekitar beberapa menit drivernya orang Pakistan kan. Orang Pakistan. Muhammad, nih dikit lagi mau nyampe. Ya Allah, baru gue ngomong. Akhirnya pas saya maju ke depan, Bapak Ibu sekalian, ini karena kesungguhan Bapak Ibu datang ke sini untuk ibadah. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan. Allah kasih driver yang cepat. Kita itu yang paham jalan. Jalan rute. Tikus lah kalau di Indonesia. Padahal tikus. Itu jalan gede. Kalau jalan tikus kan di sini kecil, itu gede semua. Padahal emang itu jalannya. Emang itu jalannya ternyata. Itu jalannya. Ya Allah. Oke. Dan alhamdulillah atas izin Allah mereka terima semua, enggak ada yang komplain. Alhamdulillah itu. Saya tenang sekali. Nah, singkat cerita itu udah yang kedua. Yang ketiga. Ngeles yang kedua itu Masjid Kuba. Oke. Dan ini masih kondisi sama. Setelah itu perjalanan ke Kiblatain. Oke, Kiblatain ya. Kiblatain. Nah, set di info. Muhammad, kita mau sampai. Saya info lah. Ternyata di situ ada seperti dua masjid. Ya, kiri dan kanan. Kiri kanan. Saya pikir sebelah kanan karena mobil itu mengarah ke kanan. Ya, gitu kan. padahal muter balik. Saya info. Baik Bapak dan Ibu sekalian, beberapa saat lagi kalau kita lihat di sebelah kanan itu ada masjid dan itu ada Masjid Kiblatain. Ya. Padahal bukan. Oh ya baik, maka itu dipersiap-siap. Silakan Bapak Ibu bersiap-siap. Saat pas proses bersiap-siap, nah itu mobil balik arah. Saya tanya lah, Muhammad ini kenapa balik arah? Bukan di sini, di sana tuh pakai bahasa Arab dan mereka. Ini jemaahnya alhamdulillahnya ya. Maksudnya nggak terlalu connect ya. Ya, sekalipun ada yang paham mungkin karena komunikasi kitanya kecil. Akhirnya apa?
Oh bukan di sini, yang itu Muhammad yang dua kubah. Masya Allah, saya akhirnya bangun lagi nih. Baik Bapak dan Ibu sekalian, dan saya tanya gini, karena saya tahu di situ ada jemaah yang sudah pergi haji, yang sudah pernah umroh. Umroh gitu. Akhirnya itu saya jadikan sebuah pancingan, pelampung, pelampung. Bapak Ibu sekalian, tadi itu saya sebenarnya mau mencoba menarik daya ingat Bapak Ibu yang sudah pernah kesini. Tapi ternyata memang Bapak Ibu nggak ada yang ingat. Yang tadi itu bukan masjid Qiblatain. Itu cuman kita muter balik. Terus yang mana Ustadz? Yang sebelah kiri. Oh gitu Ustadz ya. Astagfirullahaladzim, istighfar semua. Jadi yang ketiga itu adalah salah nunjukin Masjid Qiblatain. Memang kalau di Madinah itu jalan yang utama itu Masjid Qiblatain itu adanya sebelah kiri. Sebelah kiri. Jadi muter balik aja. Muter balik. Itu ngeles yang ketiga. Itu dalam satu hari Bang. Dalam satu hari. Satu hari. Bukan dalam satu hari sih. Dalam hitungan beberapa jam itu. Jadi tour leader Bang Bugi ini tour leader modal ngeles. Sebenarnya bukan modal. Modal menyerahkan diri kepada Allah. Ya, kalau ngeles kalau Allah nggak izinkan, itu saya nggak akan bisa gitu. Tapi ini karena izin Allah. Oke. Nah, ini yang keempat nih Bang. Yang keempat. Masih yang keempat, masih banyak Bang. Masih banyak banget. Ada berapa? Pokoknya sepanjang perjalanan umrohnya itulah, ya, sepanjang perjalanan umroh. Yang keempat itu kalau enggak salah itu ke Jabal Uhud. Jabal Uhud. Oke, berarti habis dari situ juga masih satu rangkaian. Itu kurang lebih sudah hampir jam 11 lewat. Siang. Saya gini, aduh handphone mati. Jabal Uhud dari jauh tuh kelihatannya sama semua. Ini yang mana Jabal Uhud? Saya bilang ya. Sama semua ini kondisinya. Akhirnya saya coba bismillah, saya ke depan, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat jam ini sudah menunjukkan waktu jam 11 lewat. Dan yang kita ketahui ibadah sholat berjamaah di Masjid Madinah itu kita pahalanya 1000 kali lipat dibanding kita sholat di masjid biasa. Di masjid yang lain. Nah, sedangkan kita sekarang sudah berada di Madinah. Sayang sekali kalau kita nggak sholat di situ. Nah, sekarang saya tawarkan nih, Bapak Ibu mau tetap lanjut ke Jabal Uhud, City Tour, atau kita balik nih ke masjid. Ya, karena keburu nih insyaallah. Ya Ustaz, kita sholat aja biar pahalanya banyak. Tenang kan. Tiba-tiba nyeletuklah tuh driver. Muhammad, saya mau makan dulu ya. Masya Allah, ini orang ngerusak gue aja nih. Tapi saya coba bismillah. Bapak Ibu sekalian, ini berhubung driver belum makan, lapar ya. Mohon izin kita temani driver. Biar driver makan, kita di mobil saja, nggak usah turun. Karena panas. Saya gitu. Oh ya Ustadz, nggak apa-apa. Berhenti, driver turun. Di depan kita itu pas ada jemaah yang baru turun juga. Rombongan jemaah lain. Ya. Dan saya lihat di situ ada tour leadernya sama mutawibnya. Akhirnya, wah ini jalan Allah nih. Saya turun, saya hampiri. Assalamualaikum Ustadz. Ngobrol-ngobrol. Tanya, Ustadz, maaf, saya ini baru itu ya. Kalau Jabal Uhud itu yang mana? Dijelasin, yang itu. Oh, yang itu. Terima kasih Ustaz, sukses Ustaz ya. Saya balik lagi lah ke mobil, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, ini kalau saya mengganggu. Kita jauh-jauh datang dari hotel ke Jabal Uhud. Kalau cuma mengantarkan driver makan, pahalanya sedikit banget. Dan berdiam diri di mobil, ya di bus. Gimana kalau saya antarkan Bapak Ibu turun untuk City Tour? Ya Allah, alhamdulillah Ustadz, saya mau. Akhirnya turun dengan sotoynya gitu, bismillah. Oh ini alhamdulillah. Itu. Padahal awalnya nggak tahu tuh Jabal Uhud di mana. Ya. Nggak tahu, sama persis nggak tahu. Jujur saya nggak tahu. Karena semuanya sama kondisinya. Pada botak ya, bukit yang botak gitu. Alhamdulillah itu dari awal sampai akhir. Dan itu yang keempat. Dan ngeles yang keempat. Yang lebih istimewanya lagi. Alhamdulillah itu dalam satu hari, yang besoknya kita ke Mekah. Ke Mekah. Ya, di Mekah itulah saya sangat ditempeleng sama Allah. Ditempeleng sekali karena dalam satu hari itu saya berurusan dengan askar. Berapa kali? 2 kali. Bayangkan. Saya berurusan dengan askar. Yang pertama pagi-pagi saya turun. Dan itu saya sering mengingatkan kepada jemaah untuk membawa ID card. Iya. Tapi saya turun dari hotel itu nggak ada niat mau jalan-jalan, cuman mau
mampir Iseng ke aja ya? toko ya di bawah, nanya-nanya. Singkat cerita saya sambil jalan karena saya hobi jalan, nggak kerasa sampailah di Mispalah. Di Hotelnya di mana waktu itu, Bang? hotelnya di Royal Majestic kalau nggak salah. Royal Majestic ke Mispalah. Iya. Lumayan. Tapi karena memang saya hobi jalan-jalan, akhirnya sambil belanja pulang itu dengan kondisi saya pakai levis Terbaik. ini pakai baju denimnya agak lepis juga. Udah kayak di Indonesia aja. Udah kayak di Indonesia. Peci, terus saya begini bawa pakaian sambil jalan. Ternyata di bawah flyover underpass. Iya, sedang ada razia. Saya santai, dipanggil lah. Muhammad Tal. Dodolnya saya langsung nengok, saya nyamperin. Padahal namanya bukan Muhammad, tapi dipanggilnya Muhammad. Karena sana memang Muhammad aja. semua. Iya, Kan? iya, Saya iya. nyamperin, ditanya, "Aina Igoma?" Masya Allah. Razia. Saya pura-pura nggak bisa bahasa. Hah? Aina Igoma? Hah? Aina Igoma? Hah? Itu askar bilang, kamu jangan pura-pura. Tadi kamu paham. Saya panggil kamu kesini. Hah? Akhirnya saya dibawa ke dalam mobil. ke dalam mobil itu yang mobil Jeep, yang mobil Jeep lama. Jeep, di situ ada orang Palestina kalau nggak salah. Sama itu sama persis satu nasib ya. Saya kayak orang, lu jangan diketawain. Parah diketawain. saya kayak orang bodoh ya begini, ya Allah, dosa apa gua. Wah, mungkin ini balasan Allah lah ya. Tapi Pak, akhirnya askar ini menunggu orang Indonesia yang paham bahasa yang paham bahasa Arab. Oke. Nah, ya, dan bisa bahasa Indonesia. Akhirnya ketemu, terus saya keluar nih. Ketemunya tuh di mana? Masih di jalan jalan itu, nah, di saya, jalan. Ya, untuk translate lah, karena saya pura-pura nggak paham gitu kan. Coba nih kamu jelaskan. Kamu ditanya surat-suratnya mana? Di kamar. Di kamar hotel. Iya, akhirnya saya menghubungi tim handling, minta difoto. Alhamdulillah tuh bebas. Oh, itu bebas. Bebas. Nah. Jadi para sahabat semua perlu diingat ini pelajaran bahwa kalau misalkan nanti kita diizinkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah umroh, jadi ada ID card yang dari travel. Iya. Nah, itu kalau misalkan mau keluar dari hotel harus menggunakan itu. Karena itu sebagai tanda pengenal. Sebagai tanda pengenal. KTP nggak laku ya? KTP di sana nggak laku. Nggak laku. Apalagi KTM. Kartu tanda mahasiswa itu nggak laku banget. Apalagi yang udah expired, sangat-sangat nggak laku. Itu mahasiswa abadi. Mahasiswa abadi, itu yang sayang guru ya, sayang dosen. Berarti pertama itu Di bebas. situ, jam 7:30 itu. Pagi. Nah, yang kedua saya berurusan dengan askar itu ketika ada jemaah minta tolong antarkan saya. Ustaz, jamaah abang. Ya. Oke. Ustaz, tolong antarkan saya mau pegang pintu Ka'bah. Padahal sebelumnya sore itu saya juga mengantarkan jemaah mau pegang pintu Ka'bah, tapi sulitnya minta ampun. Oke. Dan alhamdulillah, subhanallah itu luar biasa. Ketika saya antarkan jemaah yang habis maghrib ini, seharusnya kan kita nih yang tur itu sama mutawif yang di depan. Ini enggak, jemaah yang di depan. Jemaah yang di depan. Dan hebatnya itu saya lihat langsung keistimewaan yang Allah hadirkan. Jemaah itu enak sekali, jalan aja gitu ya. Seperti ada orang yang minggirin jemaah gitu. Set, tiba-tiba dia langsung depan pintu Ka'bah. Saya enggak, karena depan saya masih ada orang. Jadi saya sampingan, cuma di depan saya ada orang 2. Saya lihat luar biasa ini orang, keseriusan ibadahnya ya, ikhlasnya. Dia pure pegang. Singkat cerita, saya niatkan ya lillahi ta'ala, saya cuma mau menghantarkan jamaah nyaman gitu, pelayanan. Pas saya mau balik setelah doa, 2 orang ini keluar depan saya nih. Oh, yang depan abang. Iya, akhirnya saya masuk. Ya. Pas baru saya masuk, ini satu jemaah yang abang antar angkat saya. Set, otomatis tinggi dong. Setengah pintu Ka'bah saya pegang. Karena kan enteng. Ustaz, tolong pegangin pintu Ka'bah. Itu saya pegang. Saya sangat nangis. Harus saya bisa pegang. Tapi di belakang askar. Hei, Mamnu, saya ditarik begini. Itu saya udah pasrah itu, karena kalau yang pertama itu saya berurusan cuman tentang ini doang ya, ID card. Itu secara protokoler inilah ya, administratif. Tapi ini kaitannya sama ibadah. Saya berpikir, waduh, gue dipenggal ini kepala gue. Itu nangis total itu. Saya bukan pura-pura nggak bisa bahasa Arab. Kayak awal ya. Saya bukan pura-pura nggak bisa gitu, tapi emang nggak bisa ngomong. Saya nangis total. Saya dibawa di samping Hijri Ismail itu.
langsung nangis ya Allah, gue dipenggali deh. Karena ini bicara tentang keyakinan ya, ibadah. Dan setengah mengganggu pintu ya, kabel. mengganggu ya. Setengah pintu kabel saya nangis aja, ditanya saya nangis aja. Pokoknya pasrah lah, mau dipenggal mau apa, yang penting nanti ibadah gitu. Berapa saat kemudian ada lagi jemaah sama kayak saya. Pak sama ya Pak. Iya. Salah. Artinya ada teman kan? Ada teman ya. Yang senasib ya. Yang senasib. Pas masuk Isya nih azan. Oh itu maghrib. Maghrib. Oke. Masuk Isya azan itu saya dibebasin. Tapi berhubung saya masih parno, padahal saya bisa loh di paling depan dekat dengan imam. Oh iya benar. Karena posisinya masih di situ. Iya. Tapi karena saya parno, mundur. Saya mundur. Ada kurang lebih di sub ke 10 atau 11. Setiap lihat baju warna coklat, saya minggir. Karena jangan sampai masalah itu selesai di situ. Di luar saya diculik kan gitu. Ya, bener. Saya parno di situ. Ya Allah. Dalam hati saya, aduh ini cobaan. Cobaan jemaah kita asik, ternyata cobaannya lain. Ya. Tapi bagi saya itu bukan satu hal yang sangat menyakitkan, tapi asik gitu. Asik. Karena terbayar lunas dengan emosional kita ketika kita megang pintu Ka'bah gitu. Ya, mungkin dari sekian banyak jamaah yang sedang tawaf, itu mungkin hanya kita dan jamaah kita kan. Jemaah, iya. Dan saya dipangku itu. Karena bagi saya gini, kenapa saya wajar ya, kenapa saya diambil bahkan secara kasar? Karena jangan sampai saya jadi provokator. Yang lain mengikuti. Ternyata benar ada satu orang yang ikuti. Karena memang biasanya jamaah Indonesia itu kepo ya kan. Kepo yang pertama, kemudian yang kedua gampang ikut-ikutan. Apalagi kalau ada orang Indonesia kan. Dan satu lagi nih, itu yang keempat ya. Yang kelima itu, saya itu saat itu sebenarnya paling khawatir ketika ada jamaah yang selalu bertanya gitu. Tapi alhamdulillah pertanyaan. Tapi yang pertanyaan paling sulit waktu itu, ada yang nanya jemaah, Ustaz, itu pas kita mau menuju ke Madinah, ke Mekah ya. Ke Mekah. Itu perjalanan dari Madinah ke Mekah? Enggak, sudah menuju di sekitar Masjidil Haram. Oh, sudah di Masjidil Haram. Tapi lagi santai, nanya, Ustaz sudah berapa kali cium Hajar Aswad? Mamam, gua kan baru sekali ini. Tapi Allah lagi-lagi Maha Pemurah kasih daya. Bu, saya itu kan di sini tour leader, mutawif. Tugas mutawif itu bukan mementingkan diri saya bisa menyentuh sebenarnya Hajar Aswad, tapi artinya saya ini nggak amanah. Egois ya. Egois. Nah, jadi tugas saya adalah menjaga, melayani dan memastikan terus mengarahkan jamaah. Alhamdulillah Allah beri ijabah. Saat berjalan, saat saya menjelaskan di situ, ada mutawif lagi telepon mencari dari Indonesia nih, mencari jamaahnya, maksudnya yang kehilangan. Ibu di pintu mana? Oh gitu. Alhamdulillah. Nah, ini nih Bu. ini dia mutawif atau tulis itu kayak gini. Resikonya berat. Gitu. Tanggung jawabnya berat. Oh iya Ustaz ya, luar biasa Ustaz. Malah didoain biar berkah Ustaz ya. Alhamdulillah. Biasanya bang tipsnya banyak tuh. Oh enggak. Karena ini juga mungkin sharing ya, bukan berarti saya ini orang yang suci atau orang yang apa ya. Ketika kita diberikan amanah untuk membimbing atau mendampingi jemaah, ini merupakan anugerah terbesar. Makanya banget itu. Ya, banget. Karena apa? Kita sudah gratis dan tujuan kita ini bukan ke tempat wisata yang pada umumnya. Ini kita mendapat nilai plus. Bisa jadi kita mendapatkan pahala walaupun kita enggak tahu. Tapi kita yakin lah, kita harus yakin Allah itu Maha Pemurah. Dari apa yang sudah kita lakukan dan dari doa jemaah ini. Makanya saya itu nggak pernah berharap imbalan atau apa. Enggak berharap. Tapi memang itu sih sebenarnya bukan kewajiban seorang jamaah. Tapi alhamdulillah memang lagi-lagi ya tapi rezeki. Memang, karena gini Bang, biasanya karena pelayanan yang kita berikan prima, betul. Kan kemudian jamaah merasa puas. Betul. Akhirnya dengan kesadaran sendiri sih. Betul. Biasanya gitu kan. Setuju. Karena memang kan niat kita juga baik. Insya Allah akan berikan yang baik. Betul, nah, betul. Alhamdulillah setiap jemaah itu sisi niat baiknya itu sangat tinggi. Makanya setiap mutawif saya yakin tidak pernah berharap. Tapi tugas kita jangan berharap, kalau diberi dikasih jangan boleh tolak. Betul. Dan kita bukan melihat isinya. Kalau dikasih amplop ya, nggak ngeliat isinya, ngeliat uangnya lah. Amplopnya nggak laku. Amplopnya nggak laku. Iya benar. Gitu.
Berarti itu yang kelima Bang, ngeles yang kelima. Ibaratnya bukan ngeles ya, maksudnya improvisasi. Improvisasi kita kepada jamaah karena kita harus profesional dong. Betul. Jamaah kan nggak mau tahu kita pertama kali, kedua kali, ketiga kali dan sebagainya. Yang pasti jamaah itu tahu kita sebagai tour leader, kita sebagai mutawif, maka ya kita lah tempat bertanya gitu. Betul. Mungkin ya lebih tepatnya ya. Itu yang kelima. Setelah tadi ditangkap askar 2 kali. Itu dalam sehari atau gimana Bang? Dalam sehari. Dalam sehari ditangkap askar 2 kali. Iya, dan itu momen terindah bagi saya. Paling indah itu pengalaman spiritual. Dan kalau bicara pengalaman spiritual dalam ibadah ataupun kita ziarah ke tanah suci itu, ini juga yang harus mudah-mudahan menjadi sebuah proses pembelajaran ya untuk khususnya untuk umat muslim. Ada beberapa umat muslim yang punya pandangan, saya belum siap umroh. Kenapa? Saya belum siap haji. Kenapa? Karena saya takut amalan buruk saya nanti dibayar di sana. Ini sebenarnya data yang salah. Nah, kenapa? Karena ketika kita berada di lingkungan yang penuh dengan keistimewaan, maka Allah akan hadirkan keistimewaan. Betul. Nah, sehingga banyak orang-orang Indonesia, muslim-muslim Indonesia yang terhambat dia punya niat baik untuk beribadah ke tanah suci. Karena parno. Takut nanti misalkan dia itu misalkan susah lah, ya kan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan lah dan sebagainya. Gitu. Dan ternyata di sana itu jauh seperti apa yang digambarkan oleh kita yang punya database seperti itu. Gitu. Di sana itu alhamdulillah Allah bayar langsung. Ya Allah bayar langsung. Dan itu bukan berarti suatu aib buat kita gitu kan. Tapi kondisi itu mengajarkan kita untuk lebih meningkatkan lagi kita punya spiritual. Ya. Oke. Jadi bagi kita yang masih punya pola pikir, aduh saya takut ini, saya takut nanti perilaku buruk saya di sana itu dibayar langsung. Nah, selama kita niatnya karena Allah, ibadah, ya kita akan menemui keistimewaan itu. Dan insya Allah keistimewaan itu merupakan perbendaharaan pengetahuan ataupun perbendaharaan spiritual kita ya. Mungkin ada ya, ada yang mengalami dan itu saya rasa juga bukan ganjaran dari Allah bukan. Tapi memang kan ada kita kenal yang namanya the law of attraction kan, hukum tarik menarik. Nah, gitu kan. Mungkin karena kesotoyan kita gitu kan. Karena saya juga pernah ngalamin. Sebenarnya pengalaman itu banyak Bang Dul. Bang Dul tuh luar biasa. Enggak lah. Tetap banyakan abang kan. Saya belajar banyak bagaimana cara improvisasi data gitu kan. Bagaimana cara mengelola database yang ada di kepala menjadi rangkaian kata-kata kan kayak gitu. Kalau saya sih mungkin itu teguran juga Bang. Sifatnya mungkin teguran ya, bukan siksaan atau dan sebagainya. Tapi teguran biar kita tuh tidak melampaui batas manusia lah kayak gitu. Itu kan tinggal 5 tuh Bang ya tadi. Improvisasinya 5. Masih ada 5 lagi nih. Oke, itu itu 9 hari ya umrohnya ya? 9 hari kurang lebih 9 hari ya. 9 hari. Oke, berarti itu karena kalau 2 hari itu persami ya. 9 hari ya. Perjusami. 3 hari. Oh, 3 hari. Jumat. Oh, berarti saya waktu itu madol ya. Cuman 2 hari saya ikut ya. Harusnya 3 kali, Bang. 3 kali ya. Kan, iya Bang Dul gimana? Ya the first time-nya bawa jamaah kan pengalamannya cukup banyak. Alhamdulillah. Kemudian kalau tadi misalkan saya lihat dari pengalaman Abang itu kan tidak terlepas dari pembendaharaan kata. Improvisasinya yang bermain di situ. Apakah memang ini lantas kita terlepas dari kuasa Allah ya Bang ya? Apakah itu memang Abang sudah terbiasa untuk improvisasi data-data seperti itu atau bagaimana? Wah, ini menarik nih pertanyaannya. Menarik sekali karena kalau yang saya perhatiin dari tadi bisa saya tekankan bahwa Abang itu punya pembendaharaan kata yang banyak dan ini kalau misalkan tidak terbiasa ini nggak mungkin. Saya juga bingung padahal saya nggak pernah jadi bendahara. Saya nggak pernah jadi bendahara. Saya jadi anggota terus ya. Jadi anggota terus ya. Iya. Bendahara nggak pernah. Iya, nggak pernah itu. Sekretaris juga nggak pernah. Tapi jago ya. Oke, luar biasa itu pertanyaan yang sangat luar biasa Bang Dul. Kalau kenapa perbendaharaan kata yang hadir di dalam Indonesia itu beragam,
tentu segala sesuatu itu memang harus ditarik, dilatih ya. Dilatih. Tidak ada yang bisa hadir dengan sendirinya kecuali atas izin Allah. Dan ketika itu kita tarik, itu pun ada sangkut pautnya dengan tangan Allah gitu ya. Nah, itu saya kaji atau saya pelajari di saat saya duduk di bangku kuliah ya. Oh, bangku kuliah. Dan sekarang Abang juga jadi dosen di tempat Abang kuliah juga kan ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, itu kan otomatis kan udah terbiasa lah kayak gitu. Nah, kasih juga dong tips-tipsnya gitu kan. Bagaimana sih biar mudah, setidaknya kita punya frame, kita punya pengetahuan, oh ini loh cara kita untuk mengelola kata, ini loh cara kita biar setidaknya pede di depan ketika kita menghadapi klien dan sebagainya. Alhamdulillah. Kayak gitu. Kalau bicara perbendaharaan kata, yang harus kita sadari terlebih dahulu, manusia itu diciptakan itu sangat sempurna. Ya. Bahkan saat proses penciptaan Adam di dalam Al-Quran itu kan Allah jelaskan. Allah itu masukkan data tentang nama-nama, pengetahuan ya ke dalam Nabi Adam, otaknya Nabi Adam. Sampai malaikat pun bertanya gitu. Kepada Nabi Adam, wahai Adam, jelaskan kepada saya, sebutkan kepada saya akan nama-nama itu dalam artian apa yang ada di muka bumi inilah pengetahuan. Artinya apa? Kita itu sebenarnya sudah memiliki pengetahuan di dalam diri kita itu. Tinggal mau atau tidak kita menarik itu. Bagaimana cara menariknya? Kita belajar peduli dengan sekitar. Care. Makanya di dalam Al-Quran Allah tuh cenderung menghadirkan kata-kata ayat atau tanda-tanda itu banyak sekali. Simbol-simbol itu banyak sekali di situ. Artinya apa? Kita ini akan menjadi seseorang yang sangat-sangat cerdas atas izin Allah kalau kita mencoba peduli membaca tanda-tanda itu. Bahkan kalau kita sadari wahyu yang pertama pun itu Iqra. Bacalah. Bukan baca buku toh ya, tapi peduli, care, research lah gitu lah. Makanya kan kenapa akhirnya Nabi Muhammad itu menerima wahyu pertama di Gua Hiro, karena kan Gua Hiro itu kan tinggi ya Bang ya. Betul. Jadi bisa melihat kota Mekah. Jadi secara tidak langsung tuh kebuka gitu ya. Alam pikirnya Nabi Muhammad kayak gitu. Menarik. Yang pertama, kalau kita mau jago berbendahara kata, berkata-kata harus peduli. Care yang pertama. Itu yang pertama, harus selanjutnya? Selanjutnya adalah kita harus menyadari bahwasanya kita itu butuh asupan data. Makanya Islam pun mengajarkan kepada kita itu untuk belajar atau mencari ilmu lah. Jangan dituntut ilmu. Ilmu gak salah. Bahaya kalau dituntut ya. Kalau dituntut bahaya. Belajar dari mana? Dari siapapun. Dari siapapun, entah dari orang yang secara umur lebih mapan dari kita atau di bawah kita. Karena apa? Semuanya itu adalah proses pembelajaran. Itu. Dan ini semua saya dapatkan dari saat saya ada di bangku kuliah, yaitu di KAFI BBC Motivator School. Itu. Berarti yang kedua itu adalah belajar ya. Belajar. Yang pertama care, yang kedua belajar. Itu cara untuk kita bisa banyak bendahara kata. Siap. Lanjut Bang. Nah itu ya, care, terus mencoba mempelajari, dan yang ketiga, saya ngetes ternyata fokus sekali ya. Bang Dul ini fokus banget, luar biasa ya. Ngeles lagi nih ya. Ngeles lagi loh. Makanya biar banyak perbenaran, banyak ngeles. Oh gitu. Iya. Banyak ngeles bebas, ngeles matematika kayak ngeles apa kayak. Ngeles besi juga apa ya. Iya, kalau capek yang ngeles sehat. Itu rebahan. Ya. Oke. Nah, yang berikutnya yang ketiga itu kita mau belajar atau membiasakan menghadirkan kata-kata itu. Karena kalau tersimpan ini akan kaku, busuk. Nah, makanya kita harus terbiasa. Bagaimana caranya agar terbiasa? Perbanyak kita punya wawasan. Dalam sisi persahabatan ya. Nah, jangan pernah buat skat dalam sisi persahabatan. Oh, gua mah cocok sama orang A, itu salah. Nggak cocok sama orang ini. Karena bisa jadi Allah hadirkan pengetahuan itu dari orang yang kita hadapi sekarang.
Kita bergaul dengan preman harus. Kenapa? Dari situ kita bisa Tahu, ambil pelajarannya gitu. Karena apa? Keuntungannya adalah kita nggak harus menjalankan kehidupannya, tapi kita ilmunya ya. buat kita Kita bergaul dengan orang-orang yang wawasannya luas harus, yang petani harus, agar apa? Ini semua berkah ilmu yang Allah hadirkan, perbendaharaan kita jadi banyak. Itu. Berarti yang ketiga itu adalah apa tuh Bang? Aduh lupa lagi. Yang ketiga Bapak sih gimana sih? Tadi udah gue bilang fokus. Gue karena dibilang fokus kan, akhirnya luntur gitu kan. Kayaknya nggak boleh disanjung Bang. Yang ketiga itu membiasakan. Menyuarakan itu dengan cara memperbanyak kita punya frame persahabatan. Frame persahabatan. Tapi memang Bang Bugi ini spesialis ngajar di kampus itu adalah tentang pola pikir ya? Tentang pola pikir. Spesialisnya tentang pola pikir. Juga berkaitan dengan public speaking ya. Dan juga apa aja lah, palu gada lah. Palu gada ya, palu butuh. Apa lu butuh gua nggak ada. Kalau Bang Bugi palu gada, kalau saya Simatupang. Oh, apa tuh Simatupang? Jalan dong ya. Bukan. Apa tuh? Siang malam tunggu panggilan. Wah, boleh nih dipanggil. Gitu. Menarik ini ya, luar biasa, alhamdulillah menarik sekali. Harusnya saya ngomong kayak gitu Bang. Saya ngomong kayak gitu. Karena Anda nggak pernah ngomong kayak gitu, jadi saya ngomong dan nggak salah kan? Nggak salah. Karena itu kan bentuk rasa syukur kita ya sebenarnya. Jangan menanti bahaya, capek. Sebetulnya banyak banget para sahabat ini, tentu bicara sama Bang Bogi ini nggak cukup 2-3 jam. Karena biasanya Bang Bogi itu kalau ngajar, kemudian kalau ngisi training dan sebagainya itu 1 hari full kayak gitu. Nah, enggak 1 hari full sih. Oh, enggak 1 hari full. Enggak, itu lebay banget. 8 jam. Bang, gua kan emang harus lebay, Bang. Bukan. Kalau nggak lebay nanti nggak laku. Kasihan yang mintanya itu, budgetnya gede. Budgetnya gede. Ya, tentu ini akan menjadi menarik dan pasti akan menarik. Dan tentu juga semoga bermanfaat ya Bang. Amin, amin Allah. Podcast kita pada hari ini mulai dari keseharian Bang Bugi, kemudian nama uniknya Bang Bugi, sampai pengalaman-pengalaman spiritual Bang Bugi kita kumpas hari ini. Dan tentu tadi ada tips dari Bang Bugi bagaimana cara kita untuk bisa menjadi orang yang kaya dengan kata-kata. Tentu itu bukan untuk hal-hal yang negatif ya Bang. Setuju. Gitu. Untuk hal-hal yang positif. Dan juga itu agar kita terlihat lebih bertanggung jawab dengan apa yang kita laksanakan. Dan kita lebih fleksibel ya. Fleksibel karena fleksibel itu penting. Setiap manusia itu harus fleksibel. Karena kita ini hidup, kita itu ibarat air. Di dalam diri kita itu 99%-nya air. 1%-nya itu aqua. Iklan. Disensor ya. Kali aja dapet gitu royalti. 99% itu air. Kalau bicara air itu akan menyesuaikan dengan kondisi tempat yang ada, tapi dia tidak langsung menyesuaikan, dia akan bertahap gitu. Seperti itu. Sama, muka bumi juga 88%-nya air, 12%-nya denon. Iklan lagi royalti lumayan ya, kali aja gitu. Iya. Terima kasih Bang Bugi yang sudah mau datang ke studio kita. Alhamdulillah, terima kasih juga. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Dan juga semakin sukses. Amin. Dan terus menginspirasi. Amin Allah. Dan juga tentu nanti kita akan sambung lagi di episode berikutnya. Amin. Dan kita terima kasih banyak banget nih. Sama-sama. Terima kasih Bang Dul. Ya. Luar biasa. Salam balik untuk keluarga ya. Insyaallah. Terima kasih sahabat semua yang sudah menonton kemudian menyaksikan podcast kita pada pagi hari ini. Dan yang pasti saya selalu berpesan bahwa mumpung kita masih muda, yuk kita berkarya. Terima kasih dan pantengin terus channel kita di Kaba Official. Dan insyaallah next agenda kita akan mengundang narasumber yang menginspirasi dan memotivasi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bogi. Terima kasih.